Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Akbar CK. Ini ada yang lagi viral dan juga fakta baru terungkap. Joshua Sinambela membongkar habis-habisan kebohongan Rizwan Sianipar dan juga Roy Suryo CS di diskusi pakar-pakar PS ahli digital forensik. Nah, Joshua Sinambela membongkar semua secara detail kebohongan-kebohongan Rizwan Sianipar dan juga Roy Suryo CS. Ini videonya panjang. Silakan siapin kopi ya, bahkan mungkin cemilan. Nah, seperti yang video selengkapnya, tanpa berlama-lama, langsung aja kita simak videonya berikut ini. Selamat datang di DF Talk. Selamat malam hadirin, saya Atina Cahyani menemani Anda di libur akhir pekan ini. Inilah DF Talk dengan tema pakar-pakaran versus ahli digital forensik. Hadir untuk merespons polemik yang terus bergulir di tengah masyarakat terkait dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo. Meski pihak Bareskrim Polri telah menyatakan klarifikasi resmi, isu ini kembali diangkat oleh Rizwan Sianipar CS dan masih terus menciptakan spekulasi publik. Malam ini kita akan mengupas tuntas secara ilmiah dan profesional siapa sebenarnya yang akan berbicara atas dasar keahlian dan siapa yang hanya beropini tanpa landasan laboratorium dan metodologi forensik digital. Sudah hadir pada malam hari ini Bapak Joshua Sinambela, seorang digital forensik analis, CEO dari PT Analis Forensik Digital, forensikdigital.com. Selamat malam, Pak Joshua. Selamat malam, Mbak Atina. Kemudian ada Bapak Roni Teguh, seorang System Science and Informatics Researchers dengan PhD dari Hokkaido University, Jepang. Selamat malam, Pak Roni. Selamat malam. Ada juga Bapak Muhammad Nuh Al-Azhar, merupakan former Head of DVAT Puslab 4 atau Digital Forensic Analyst Team Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri. Selamat malam, Bapak Muhammad Nuh. Barangkali Eh, nanti menyusul hadir. betul Kemudian ya. barangkali nanti juga akan hadir Bapak Ade Kurniawan, seorang Forensic Researcher ITSB dengan gelar PhD Digital Forensik dari Osaka University, Jepang. Dan kami juga sudah undang undangan secara terbuka kepada Bapak Rizwan Sianipar, seorang pengkaji ijazah Jokowi, namun kerap kali di stasiun televisi disebut-sebut sebagai ahli forensik digital. Baik, meskipun aparat berwajib sudah mengkonfirmasi bahwa ijazah tersebut asli, narasi dugaan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo palsu masih terus bergulir. Saya akan langsung membuka pertanyaan ke Bapak Joshua terlebih dahulu. Pak Joshua, di era di mana opini viral bisa lebih dipercaya daripada hasil laboratorium dan bagaimana nih seorang ahli digital forensik bisa membedakan diri dari seseorang yang memiliki opini keras tapi belum tentu berdasar seperti tema pada malam hari ini pakar-pakaran dan sejauh apa publik seharusnya bisa membedakan antara popularitas, opini, dan kebenaran digital? Silakan. Baik, terima kasih Mbak Atina ya. Sebenarnya saya mau menunggu sebenarnya uh, Layarismon yang pertama kali nanti yang membuka acara gitu ya, menyampaikan katakanlah argumen-argumennya. Tetapi sampai sekarang sepertinya belum bersedia hadir. Tapi saya nggak tahu nih ada nama Resmana. Resmana ini Rismon atau bukan ini? Cuman dia tidak menggunakan nama resmi, ya kita kita anggap belum hadir ya. Tapi kalau misalnya dia merespon, saya harap sebenarnya dia dulu yang menyampaikan argumen-argumennya sehingga kita bisa mematahkan semua argumen-argumen itu. Tetapi kalau dia tidak hadir, ya nanti kita akan membongkar satu persatu ya analisis-analisis yang dia gunakan ya, yang dia buat dan asumsi-asumsi yang mungkin diberikan oleh kelompoknya lah gitu ya. Kelompoknya ada banyak orang sebenarnya ya, tetapi mungkin mereka yang lebih agresif ya, memberikan asumsi-asumsi yang menyatakan bahwa oh ijazah itu palsu, skripsi itu palsu gitu kan. Kemudian ada juga macam-macam ya, macam-macam sampai sekarang mungkin ada banyak sekali yang akhirnya gitu ya membuat kita jadi geli sendiri gitu ya. Awalnya ijazah gitu kan. Kemudian skripsi gitu kan, Skripsi. kemudian halaman pengesahan, kemudian tanda tangan, ya, kemudian sekarang beralih ke SKS, ya, jumlah SKS. Saya saya nggak tahu dia bisa mempertahankan bagian yang mana sebenarnya gitu ya. Jadi uh, mungkin sebagai pembuka ya,
karena saya lihat di sini belum ada apa Rismon. namanya panelis Rismon, meskipun kita sudah undang gitu ya. Nah, saya ingin cerita dulu ya, apa yang membuat saya ikut bersuara, ya, bersuara terhadap kasus ini. Ya. Jadi dimulai dari postingan-postingan beberapa rekan saya, kolega saya di UGM gitu ya, yang berupaya meluruskan ya eh, analisis-analisis yang diberikan oleh si Rismon, gitu ya. Kita langsung menyebut nama ya, Rismon. Jadi rekan-rekan dosen ini mencoba menunjukkan ya bahwa analisis itu tidak benar gitu ya. Analisisnya dia itu tidak benar. Kenapa? Karena pada saat pertama kali muncul ya Rismon menganalisis ijazah Jokowi, dia pertama kali meyakini kalau gambar ijazah itu palsu, gitu ya. Gambar ijazah yang ditunjukkan sebuah media kalau nggak salah, fotokopinya malah gitu ya, itu palsu. Awalnya begitu. Dari mana? Dari fontnya gitu ya, kemudian dari nomornya gitu ya, nomor ijazahnya kok nggak lengkap ini gitu kan, nggak ada fakultasnya gitu kan, karena dibandingkan dengan kalau nggak salah salah satu kolega saya yaitu Pak Bambang Prastowo ya. Jadi ijazah Jokowi dengan ijazah Bambang Prastowo. Yang dianalisis dia apa? Pertama nomornya nggak ada karena memang di fotokopian mungkin ketutup gitu ya sehingga tidak muncul. Itu yang pertama kali dia analisis. Kemudian nomor fakultasnya kok nggak lengkap, beda dengan Pak Prastowo ada nomor MIPA-nya gitu ya. Kalau Pak Jokowi kan Fakultas Kehutanan. Ternyata zaman itu ya ijazah ya setiap fakultas itu nyetak masing-masing ya, jadi makanya berbeda fakultas A, fakultas B, fakultas C ya 40 tahun yang lalu itu berbeda ya, sehingga memang ada template-nya tetapi tidak sama persis gitu ya. Ya, mereka diberikan kewenangan masing-masing mencetak ya mencetak setiap fakultas, jadi bukan terintegrasi dalam sebuah level universitas sehingga tidak seragam pada saat itu. Nah, itu yang pertama kali dimunculkan dia, sama dia menganalisis fontnya, ya, fontnya, ya. Awalnya font ijazah pun itu dianggap dia tidak mungkin ada apa namanya font Times New Roman yang ada di Times ijazah itu Roman. bisa dicetak zaman itu gitu. Padahal udah kelihatan itu cetakan bukan cetakan dari printing atau komputer gitu ya. Bukan cetakan digital ya, tetapi itu cetakan dari percetakan yang zaman itu punya teknologi yang sudah sangat jauh ya. Kita bisa melihat buku-buku zaman dulu ya, zaman dulu tahun 60-an, 70-an, 80-an. Hmm. Buku-buku sudah sangat modern. Cuman percetakan, bukan printing, bukan komputer, bukan Microsoft gitu ya. Nah, dia kan membayangkan hanya menggunakan teknologi Microsoft-nya dia, yang mungkin dia baru tahu adanya komputer ya zaman itu hanya Microsoft. Jadi teknologi printer zaman itu hanya seperti itu gitu ya. Padahal dunia percetakan sudah sedemikian canggih ya. Zaman dulu banyak juga ya percetakan itu mengadopsi ya menggunakan template-template, menggunakan Rugos namanya ya. Kemudian inilah ya yang dijadikan template ditransfer ke dalam namanya plat offset ya. Nah, ini sering sekali ya banyak percetakan yang sudah menggunakan teknologi itu zaman dulu. Nah, memang zaman itu ya percetakan itu mahal. Jadi tidak semua mahasiswa ya menggunakan percetakan yang cukup mahal ini pada saat itu. Nah, ini dari informasi yang kita dapatkan dari berbagai alumni-alumni yang seangkatan kurang lebih sama dengan Pak Jokowi ya. Nah, kemudian apalagi yang dianalisis dia ya kembali ke skripsi gitu ya, skripsi. Nah, ini yang menarik ya. Jadi ketika dia menyatakan skripsinya kok hebat sekali fontnya gitu ya, fontnya kok udah Times New Roman gitu ya. Kenapa? Karena auto scalingnya huruf besar huruf kecilnya itu udah sangat bagus sekali, merata sekali. Ini pasti kerjaan komputer nih. Saya nggak tahu bagaimana dia menganalisis itu sebenarnya. Padahal kalau kita ukur gitu ya, kita ukur bagian dari halaman pengesahan itu tidak sama sekali presisi kok. Ke kiri dan ke kanan itu berbeda kok. Jadi dari situ sebenarnya sudah ketahuan kalau kalau itu bukan dari Microsoft Word atau Times New Roman yang ada di komputer gitu ya, berbasis komputer gitu, menggunakan printing. Tetapi dia menggunakan cetakan ya, cetakan. Dan itu juga setelah kita
lakukan saya sendiri ya, melakukan apa istilahnya ya, bukan investigasi, bukan forensik ya yang saya lakukan. Saya hanya ingin melihat ya, jadi saya ingin Hmm. melihat uh, semua skripsi teman-temannya. Jadi saya minta izin dulu ya kepada Fakultas Kehutanan, boleh nggak saya melihat skripsi teman-teman Jokowi? Saya nggak butuh skripsi Jokowi, saya mau lihat skripsi teman-teman Pak Jokowi gitu ya, zaman itu gitu ya. Akhirnya saya dipersilahkan, silakan Mas ya. Nah, saya minta izin dulu, kemudian saya dalam perpustakaan, kemudian saya mendokumentasi ya, mendokumentasi 40 lebih ya skripsi tahun 70-an, 78, Wih. 79 sampai tahun 80 sekian ya. Nah, yang saya temukan apa? Ya, saya membandingkan skripsi yang ada karena saya belum diberikan ya skripsi Jokowi pada saat itu. Saya nggak dikasih tunjuk saat itu ya. Awalnya saya diberikan skripsi teman-temannya gitu ya. Nah, saya dari beberapa foto yang saya dapatkan dari internet ya, skripsi Jokowi itu kelihatan ada pembatasnya ya. Pembatasnya namanya pembatas Percetakan. buku yang ada tulisannya namanya perdana ya. Saya menarik ya. Percetakan. Menarik itu kenapa? Karena dari situ kita bisa tahu bahwa ini dicetak atau dijilidkan di percetakan atau apa istilahnya? Jasa lah, jasa percetakan yang bernama Perdana. Kemudian saya minta ya kepada teman-teman yang ada di perpustakaan itu, coba di apa namanya dicari lagi apa namanya skripsi-skripsi yang ada apa namanya batasnya yang perdana gitu ya. Ternyata banyak sekali ya, dan banyak yang seangkatan Pak Jokowi juga. Di atas angkatannya Hmm. juga banyak, di bawahnya juga. Dari tahun 79 itu sudah ada percetakan perdana, bahkan sampai tahun 88. Nah, bukan hanya di Fakultas Kehutanan saja ternyata ya. Setelah Hmm. saya telusuri bahkan ada kolega saya ya, namanya Pak Heru Marwata, nanti Anda bisa cari di Facebook ya. Ada dipublis juga itu ya. Itu dari Fakultas Sastra. Jadi ada banyak dosen-dosen yang lain atau bahkan ada banyak mahasiswa alumni-alumni lain yang juga mencetakkan ya skripsinya di Perdana. Dan itu sama semua fontnya ya, sama semua cetakannya. Jadi dari situ sebenarnya saya sudah punya feeling ini sama semua. Jadi asumsi yang disebut oleh Raymond ya bahwa ini hanya bisa diproduksi dengan teknologi digital zamannya 90-an harus menggunakan Microsoft Word itu sudah terbantahkan di situ ya. Terbantahkan semua narasi-narasi si Rismon. Nah, apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan, saya menghubungi dia pertama kali. Hmm. Raymond, ya, saya kirimkan mungkin chatnya ya, nanti saya coba tunjukkan chatnya. Tapi saya coba ceritakan deskripsinya dulu ya. Saya hubungin dia untuk menyadarkan dia sebenarnya bahwa asumsi dia itu tidak benar. Seru, Bahwa seru. teman-teman yang lain juga menggunakan teknologi yang sama, menggunakan font yang sama. Nggak ada bedanya. Itu yang pertama kali. Artinya itu untuk membantah ya asumsi berkaitan dengan font. Ya. Kenapa? Karena nggak mungkin juga itu dipalsukan semua. Karena saya lihat sendiri, saya rasakan sendiri. Dan Hmm. dokumentasi inilah sebenarnya yang saya kirimkan ke dia. Tujuan saya untuk menyadarkan dia bahwa asumsi itu tidak benar. Ya. Tetapi apa yang dilakukan dia? Saya diblokir. Ya. Diblokir. Awalnya kita berdebat melalui komunikasi. Saya ajak dia datang. Datanglah ke sini, berdua kita. Saya bisa tunjukkan semuanya. Tapi apa yang dilakukan? Ah, nggak benar itu. Semuanya palsu itu. Buktinya nggak ada tanda tangannya semua. Nah, memang dia akan beralih gitu ya. Setelah formnya terbantahkan, dia lari ke Lari tanda ke tanda tangan. Nah, ini tangan. contohnya. Inilah orang-orang yang mencari namanya pembenaran, Pembenaran. bukan mencari Hmm. kebenaran. Padahal Ya, ya. sebagai ahli forensik, forensik kita itu mengungkap fakta. Fakta apa yang ada yang kita temukan, itu yang kita laporkan. Ya, tidak ada asumsi, tidak ada pendapat di sana, apalagi berasumsi. Itulah sebenarnya laporan forensik digital yang resmi atau yang benar ya. Forensik apapun hanya mengungkap fakta, tidak boleh berargumen. Forensik katakanlah di kedokteran, forensik tubuh, forensik apapun itu tidak pernah berpendapat, tidak pernah membuat asumsi. Ya, kita hanya menyampaikan fakta. Nah, ketika kita mungkin di pengadilan nanti ditanyakan
apakah pendapat Anda terkait ini, baru boleh dia berpendapat. Ya. Nah, Hmm. itu prinsipnya ya. Jadi laporan forensik digital hanya mengungkap fakta-fakta. Forensik apapun kurang lebih sama, hanya mengungkap fakta-fakta. Dia tidak boleh berpendapat menyatakan ini palsu atau tidak, karena dia tidak berwenang untuk itu. Ya. Nah, ini yang harus dipastikan. Ya. Dahulu. Jadi kalau kita melakukan penelitian, nah kalau Rismond mengatakan kajian ilmiah gitu ya. Nah, kajian ilmiah yang dimaksud itu seperti apa sebenarnya? Itu makanya kepolisian menanyakan ke dia ya, apa otorisasi Anda melakukan kajian ilmiah ini? Ya benar, ya. Kalau kita Hmm. melakukan pemeriksaan digital forensik, itu pasti ada surat tugasnya, pasti ada permohonan Hmm. resminya, ya. Iya, Dan iya. harus kita pastikan juga bahwa yang kita periksa ini itu merupakan legal. Kita nggak boleh Hmm. menerima orang memeriksakan, tolong periksakan handphone istri saya, atau tolong periksakan handphonenya orang lain dan seterusnya. Nggak bisa. Kita nggak berwenang melakukan itu. Kita pastikan kita memiliki otorisasi dari pemilik, Hmm. pengguna, dan seterusnya. Atau dari penyidik yang sudah menyita. Tuh kan, si Rismond ngotot, bebas meneliti apapun itu. Ya, kalau sudah disita, otomatis mereka memiliki otorisasi dan seterusnya. Nah, itu yang ditanyakan sebenarnya dalam pertanyaan-pertanyaan oleh apa namanya penyelidik mungkin ya di Polda Metro Jaya pada saat kemarin mungkin ya, sehingga dia loh, kok bisa menanyakan otorisasi, dan itu memang jelas kalau dia melakukan kajian ilmiah atau pemeriksaan digital forensik ya. Tapi kalau kajian ilmiah yang lain juga dia harus butuh juga sebenarnya ya izin ya, ketika dia memeriksa ijazah Hmm. orang lain dan seterusnya gitu ya, atau datang ke fakultas gitu ya memeriksa. Kalau saya sih tidak melakukan pengujian apapun ya, termasuk ke ke ijazahnya dia. Saya nggak meneliti apapun di ijazahnya dia. Saya hanya melakukan namanya verifikasi atau klarifikasi kredensial akademik dari seorang Risma. Nanti saya tunjukkan email saya, ya. Apa email saya yang saya kirimkan dan apa jawaban dari mereka. Cukup itu saja. Saya nggak ngulik-ngulik. Meskipun kalau dikulik, ada YouTuber yang sudah mengulik, itu ketahuan banget gitu ya, bahwa itu palsu banget gitu ya, beda banget dengan ijazah-ijazah yang resmi lain gitu ya. Nah, eh, itu mungkin Hmm. ya terkait ijazah ya. Nanti kita lanjutkan dengan yang lain. Kita mungkin, saya coba lihat dulu ya, apakah ada yang lain. Oke, silakan ya. Mungkin Mbak Atina ada Bang pertanyaan Joshua, yang lain ya. Tapi apa nih yang bisa membedakan gitu ya, ahli forensik digital dengan seseorang yang menyebut dirinya seorang ahli forensik digital, walaupun kita nggak tahu gitu ya metodologi yang dipakai itu seperti apa, step by stepnya seperti apa. Nah, ini bagaimana publik bisa menilai seorang itu adalah ahli forensik digital dengan seseorang yang melabeli dirinya seorang forensik digital. Baik ya. Jadi siapa saja sih ahli forensik digital ya? Yang disebut ahli itu adalah orang-orang yang berpengalaman, ya, berpengalaman dan diakui pendapatnya, diakui penelitiannya, dan digunakan untuk membuat keputusan di pengadilan. Ya, jadi kalau misalnya Rismond menganggap dirinya sudah ahli gitu ya, padahal setahu saya hanya dua, ya, hanya dua kasus yang ditangani dia, ya, sementara ini, dan itu pun dari pihak penasihat hukum, ya, jadi bukan dari apa namanya dari law enforcement gitu ya. Uh, yang pertama adalah kasus Jessica Mirna, ya. Ya, dia diundang oleh PH dari Jessica Jessica gitu ya. Wongso, Yang ya. kedua kasus apa satu Pina, lagi? Pina Cirebon. Pina Cirebon. Vina ya kalau nggak salah ya, kasus Vina. Nah, yang menarik sebenarnya, teman-teman pengacara dari Vina ini sebenarnya menghubungi saya lebih dahulu sebelum menghubungi Rismond. Artinya mereka lebih percaya kepada kita sebenarnya. Tetapi saya tolak. Kenapa? Karena tidak ada bahan yang saya forensik gitu ya. Saya hanya dimintain pendapat ya terkait dengan hasil lapor yang sudah ada, dan tidak ada data-data pembanding atau bukti yang mau digunakan untuk apa namanya memverifikasi ya hasil-hasil tersebut. Jadi saya menolak, dan akhirnya ternyata dia mereka menggunakan Rismond. Nah, itu hanya dua itu yang saya tahu. Nah, Anda bisa melihat nanti, atau teman-teman yang ada di sini itu bisa melihat siapa sih ahli-ahli digital forensik yang benar-benar digunakan di pengadilan, benar-benar digunakan pendapatnya untuk mengambil keputusan. Anda bisa melihat di putusan 3 Mahkamah Agung KUID. Carilah namanya, ya. Kalau Anda bisa cari
nama Rismond dan ketemu, wah berarti dia beneran ahli. Tapi kalau nggak ketemu otomatis ya belum bisa dilayak dianggap ahli. Kenapa? Karena pendapatnya sama sekali nggak Ah, digunakan di pengadilan. si Rismond belum layak dikatakan ahli ya. Namanya sama sekali nggak ada. Dari situ sebenarnya kelihatan bahwa bagaimana dia melakukan analisis, bagaimana dia memberikan pendapatnya, dan bagaimana ya akhirnya putusan sidang itu dilakukan, gitu ya. Nah, eh, nah itu mungkin salah satu contohnya ya. Kemudian apa juga kriteria ahli sebenarnya? Ya ahli ini sebenarnya adalah orang-orang yang memiliki kompetensi di bidang tersebut, terutama SOP, Standard Operation Procedure. Dalam menganalisis bukti-bukti digital gitu ya, karena ini kan bukti-bukti digital karena hubungannya dengan ahli digital forensik. Meskipun sebenarnya kasus yang kita diskusikan ini nggak ada hubungannya dengan digital forensik gitu ya, tetapi oke lah ya, kita ingin meluruskan ya, pemeriksaan digital forensik itu hanya bisa dilakukan terhadap dokumen-dokumen elektronik ya, atau data-data elektronik atau data-data digital. Jadi ketika misalnya ada foto seperti ini, ya, foto saya dan teman saya gitu ya, kemudian Anda foto jadi digital gitu ya, jadi digital, kemudian Anda analisis ELA, analisis yang lainnya dan seterusnya, itu tidak berdasar, tidak bisa dilakukan analisis terhadap ini, terutama masalah keaslian ya, masalah keaslian. Jadi kalau misalnya ini ijazah gitu ya, terus difoto gitu ya, kemudian dianalisis dan itu membuktikan bahwa ini palsu atau tidak, tidak bisa ya. Tetapi foto yang bisa kita gunakan itu hanya untuk melihatkan petunjuk-petunjuk siapa yang mengeluarkan ijazah tersebut, tanggal berapa, siapa yang menandatangani, ya ada capnya atau tidak, dan seterusnya. Nanti kita bisa membandingkan ijazah Jokowi atau ijazahnya Rismond misalnya. Ya, kita bisa bandingkan bagaimana ya apa namanya ijazah itu sama nggak dengan teman-teman yang lain. Ijazah Rismond sama nggak dengan lulusan yang lain, misalnya gitu ya. Itu hanya untuk membandingkan saya. Tapi kalau menentukan bahwa kalau misalnya ketemu sama semua seperti ijazah Jokowi, kita nggak bisa melakukan analisis yang berbau dengan digital forensik. Kenapa? Karena dokumen ini bornya sudah fisik, bukan born digital. Tidak lahirnya digital. Ketika lahir dia digital, baru kita bisa melakukan forensik digital terhadap media digital tersebut. Nah ini yang kesalahan ya, kesalahan salah kaprah lah saya katakan ya. Termasuk juga mungkin ada Roy Suryo, dia mencoba menganalisis menggunakan ELA, kemudian menganalisis menggunakan FastNet dan seterusnya gitu ya. Ini kesalahan-kesalahan yang sangat fatal ya, apalagi Oh ditambah ya. asumsi-asumsi, wah ini palsu dan ini tidak, ini beda dengan wajah seseorang dan seterusnya. Nanti kita bisa buktikan ya, mudah-mudahan cukup waktunya secara teknikal ya. Kira-kira begitu Mbak Atina, Baik. silakan kalau ada yang Tapi lain. Pak Joshua, saat ini ada fenomena nih, di mana pendapat ahli itu menjadi kurang penting di internet, ya, atau bisa sering disebut dengan post-truth atau fenomena post-faktual. Biasanya digunakan untuk menggiring polarisasi opini atau emosional dari para netizen, sehingga itu cepat sekali viral. Nah, menurut seorang ahli forensik digital seperti Pak Joshua, bagaimana publik menilai hal-hal yang sifatnya cepat sekali viral karena terpolarisasi opini dengan emosi? Bagaimana, Pak? Iya, iya. Jadi memang fenomena post-truth itu sangat apa namanya, sangat nyata sekali ya. Di kasus ini apalagi gitu ya. Di kasus ini kita bisa melihat ya bagaimana seorang akademisi membuatkan analisis-analisisnya masing-masing. Padahal gitu ya, padahal ada lembaga resmi yang sudah menyatakan bahwa itu asli katakanlah. Ya. Hmm. Sehingga apa? Opini-opini yang dimunculkan itu mendelegitimasi lembaga-lembaga ini. Ini sudah menjadi apa istilahnya ya kebablasan gitu ya. Itu yang menjadi PR kita sebenarnya. Bagaimana cara menyadarkan orang-orang ini bahwa ya asumsi itu tidak bisa menjadi bukti, bahwa pendapat-pendapat orang-orang tersebut ya tidak bisa menjadi bukti ya. Bukti yang resmi itu adalah bukti yang dihasilkan ya menggunakan prosedur yang ketat ya. Apa yang dilakukan oleh Bareskrim katakanlah mereka sudah mengumpulkan begitu banyak bukti-bukti ya dari
fakultas gitu ya, dari teman-temannya satu angkatan dan seterusnya, dan membandingkan secara ilmiah di laboratorium ya yang sudah memiliki standar internasional ya. Nah, itu saja masih dibantah lagi gitu ya. Nah, saya yakin mau siapapun nanti yang menghasilkan ya penelitian-penelitian secara ilmiah tersebut pasti akan tetap dibantah karena mereka sudah, ya itu tadi, sudah memiliki apa namanya, ya semua pendapat yang berbeda dengan mereka pasti akan ditolak. Intinya begitu, ya. Tapi kita akan Hmm. berusaha lah, ya, berusaha. Nanti kita coba menganalisis juga nanti pendapat-pendapat mereka yang ada di media sosialnya. Saya sudah membuka nih, ada X-nya Rismon, ada YouTube-nya Rismon. Saya coba akan mengupas satu persatu, ya. Silakan. Baik, Pak Joshua, kita pindah ke Pak Roni. Mungkin, Pak Roni. Ya, Baik, Pak. Saya mau bertanya, kalau kita ini sekarang hidup di era di mana viral bisa mengalahkan valid nih, Pak. Apakah hmm, artinya keilmuan sudah tidak lagi relevan di dalam ruang publik? Ya, apalagi Pak Roni ini lulusan Jepang sama-sama ya. Sepertinya eh, pihak Rismon ini juga katanya lulusan Jepang gitu ya, Pak. ya, Bagaimana Pak Roni? ya. Di publik biasanya kan bagaimana sains itu menjadi policy, menjadi sebuah kebijakan. Jadi di publik itu biasanya end user. Jadi end user masyarakat itu kan sudah menerima dari penelitian-penelitian yang jangka panjang, kemudian waktunya lama sehingga tervalidasi, kemudian direview dan tervalidasi baru bisa digunakan. Nah, bisa Anda bayangkan masyarakat kalau ada satu penelitian kemudian langsung disebar ke masyarakat, kita tidak tahu errornya seperti apa, kita tidak tahu tingkat validasinya seperti apa, sehingga analisisnya pun belum tegak gitu. Nah, terkait dengan masalah yang terjadi sekarang, itu kan terlalu cepat untuk melakukan pengambilan keputusan. Jadi selalu mengambil keputusan bahwa itu salah, bahwa itu adalah misalnya yang terjadi adalah palsu. Sementara itu kan harus dicek lagi dengan metode lain supaya apa? Supaya kita mendapatkan mana yang tingkat akurasinya yang paling bagus, mana tingkat yang bisa mengurangi tingkat error terjadi dalam lingkungan publik gitu. Nah, contoh yang kemarin yang saya agak terganggu sih dengan sebentar-sebentar dia Rismon ini bicara tentang ilmiah dan ilmiah. Sementara metodologi yang dia lakukan itu lompat lompat-lompat cara berpikirnya. Sebentar ke sini, sebentar ke sana. Sementara penelitian ilmiah itu adalah dia hal yang general dulu, kemudian dia menempatkan suatu nilai kebaruan, kemudian dia perbarui lagi sampai dia akhirnya memutuskan bahwa itu sesuatu yang bisa kita implementasikan. Nah, contohnya misalnya gambar yang ijazah. Nah, saya tanya Joshua kemarin, Mas Joshua, kata Mas Joshua, gambar yang sudah dipoto itu tidak bisa dijadikan digital forensik. Tapi menurut Hmm. saya itu bukan bagian digital forensik, tetapi bagian dari computer vision. Nah, pengolahan citra namanya. Nah, saya kan bekerjanya di remote sensing, jadi di gambar satelit untuk mendeteksi kebakaran hutan, untuk mendeteksi misalnya menggunakan drone untuk mendeteksi ada primata di atas di bawah pohon itu. Nah, jadi bagaimana foto yang ijazah itu ada informasi yang terkandung di dalamnya. Jadi kita abaikan dulu digital forensiknya, tetapi kita mencari informasi apa saja yang ada terkandung di gambar ijazah tersebut. Contohnya kemarin katanya capnya itu warna merahnya tidak menempel di warna hitam. Nah, cara yang paling simpel adalah menggunakan aplikasi yang pengolahan citra biasa aja, menggunakan tone mapping, kemudian color, kemudian tone mapping, menggunakan algoritma Fatal et al. 2002, itu kelihatan garisnya. Garis merahnya itu melintas di antara gambar tersebut. Terus yang kedua, katanya RGB itu red, green, and blue-nya itu dalam pixelnya itu mereka tidak Rismon tidak bisa mendapatkan warna merahnya.
yang ada warna hitamnya. Sepertinya Pak Rismon tidak memahami teori warna tentang warna hitam deh. Warna hitam tuh Mantul. RGB-nya kan 0000. Sewaktu kita Hmm. kasih variasi RGB, itu akan kelihatan antara warna gradasi warna hitam dan warna merah di atasnya. Nah, baru kita konfirmasi bahwa kalau itu capnya itu menempel di gambar yang transparan, kemungkinan besar ininya tidak akan kelihatan. Tapi itu kan foto jenis jenis tahun 80-an. Jenis tahun 80-an itu dia menyerap menyerap warna merahnya di gambar warna hitam. Jadi ada, makanya prosedur forensik di Polri itu sudah benar. Mereka berdasarkan perilaku atau metode ilmiah. Jadi standarnya adalah SOP. Apa yang dilakukan, langkah-langkahnya, mencocokkan, kemudian membandingkan sehingga mereka menemukan atau memutuskan bahwa ijazah ini sama dengan ijazah yang lain. Nah, itu keputusan itu sudah dinyatakan analisis tegak, artinya sah secara image processing. Nah, tinggal nanti digital forensiknya di bagian kawan-kawan yang memang menganalisis secara analog. Mungkin gitu, Mbak Baik, Antina. baik. Narasi yang beredar ya Pak di luar Hmm. sana, yang diungkapkan oleh Rismon dan timnya itu kan Hmm. tidak seperti itu ya Pak. Gerombolannya. Dan ini Ya, malah mereka justru diundang di stasiun-stasiun televisi. Kita bisa lihat mungkin hampir setiap minggu kita betul, lihat mereka di acara berita-berita. betul, Nah, apakah betul. Anda melihat para akademisi dan ilmuwan saat ini tidak cukup vokal nih Pak? Atau justru malah cenderung diam melihat informasi berkembang liar di luar sana? Jadi gini, forum ilmiah itu ada tempatnya. Jadi tempatnya itu bertemu dengan orang yang sama, yang sebidang. Nah, kalau ada kita bicara tentang image processing, tentang deep learning, tentang kecerdasan buatan, diberi ke masyarakat, kemudian ada persamaan-persamaan matematika di situ dan sebagainya, eh, informasi ini kan bias. Jadi tinggal diberi satu keputusan bahwa ini palsu atau ini berbeda, mereka akan tertanam di pikiran bahwa oh sudah ini benar gitu. Padahal secara ilmiah atau secara metodologi keputusan itu tidak bisa serta-merta langsung memutuskan bahwa ini palsu atau tidak. Tidak bisa seperti itu. Jadi ada forumnya. Nah, forum itu ada guru-guru besar, ada dokter-dokter, ada master, ada masyarakat komunitas, ada masyarakat yang lain yang memang mencintai satu bidang-bidang tertentu, walaupun dia tidak kuliah dalam bidang yang sekarang dikerjakan, tetapi mereka punya pemahaman, punya hati untuk melihat bahwa oh ini informasi benar. Kemudian cara berpikirnya tertata rapi, artinya berurutan, bukan lompat sana lompat sini, sehingga kita dibuat bingung untuk bahwa ini hasil penelitian kok seperti ini yang terjadi di televisi. Sebentar-sebentar yang keluar adalah ilmiah, sebentar keluar adalah ilmiah. Tetapi kalau kita lihat secara kasat mata aja, kita lihat aja televisi sederhana aja bahwa itu sudah menyerang Hmm. sesuatu yang sebenarnya dasar ilmiahnya itu di baliknya tersebut. Tetapi itu omong kosong semua menurut saya pribadi. Omong kosong semua. Baik, kita ke Mas Joshua, Mas. Forum-forum semacam ini, apakah bisa membantu untuk meluruskan opini publik mengenai hal-hal yang liar berkembang di luar sana? Iya, 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 Mbak Atina. Jadi sejak awal bulan Maret saya coba tunjukkan chattingan saya sama Rismon ya. Bentar saya dulu biar kelihatan karena saya Hmm. tunjukkan di background saya ya. Mungkin kelihatan ya. Nih chattingnya apa Nah, Yosua saya coba Sinambela dengan si tunjukkan Rismon. ya komunikasi saya dengan Rismon ya. Karena dia nggak hadir di Tahu. sini ya, jadi mungkin apa supaya kelihatan faktanya lah. Tujuan saya apa sih sebenarnya? Ya. Pertama perkenalan ya, saya salam kenal, saya Joshua ya, orang Selaya dulu ya gitu ya, karena kita orang Batak jadi kita menghargai lah sama orang Batak gitu ya. Saya ingin berdiskusi, jadi ingin berdiskusi sama Laya soal temuan Laya terkait ijazah Jokowi gitu ya. Oke lah nanti lagi jetir gitu ya.
Kemudian siap lah ya, saya jawab begitu ya. Kemudian nanti dibalas kalau sudah tidak menyetir aja ya lah ya. Jadi di sini kita sudah mengundang dia sebenarnya. Jadi saya langsung aja ya lah ya, berencana mengundang Lai di forum kami ya, forum FGD DFIS Digital Forensic dan Information Security, Infosec ya. Secara online via Zoom ya, banyak teman-teman komunitas ingin mengetahui, memahami temuan Lai gitu ya. Ya di video YouTube-nya lah ya, jika Lai bersedia dan ada waktu di minggu ini, kira-kira hari apa? Ini tanggal berapa ini? Bulan Maret lah ya, pastinya ya. Udah lama. Kami juga akan mengundang beberapa pihak terkait dengan temuan Lai tersebut, termasuk teman saya, Bang Pras. Jadi awalnya memang kan dia membandingkan dengan ijazah kolega saya yang ada di UGM, Pak Bambang Prastowo, dan beberapa rekan dari UGM lainnya. Karena memang saya kebetulan lulusan UGM dan saya masih punya teman-teman yang ada di UGM gitu ya. Oke lah ya, nanti juga saya cari jadwalnya, jawabnya begitu. Oke siap gitu ya. Nah kemudian dibalasnya gini ya. Sebagai bahan analisa, tolong didiskusikan teknologi apa saat tahun 1985 yang bisa menghasilkan lembar pengesahan skripsi seperti ini. Jadi dia mengambil foto skripsi Jokowi di halaman pengesahannya, gitu ya. Itu yang dikirimkan ke saya. Ya. Saya sih sebenarnya pengen langsung diskusi langsung dengan dia, sehingga kabari aja jadwalnya ya, bisa sore menjelang berbuka pada saat buka puasa dulu ya bulan Maret, atau di malam hari. Besok kita diskusikan di FGD tersebut. Tujuan saya sebenarnya ingin meluruskan. Bukan ingin belajar dengan dia gitu ya. Kenapa? Karena artikel saya sebelumnya, sebelum saya menghubungi dia, saya sudah mengetahui dia gitu ya. Artikel saya di josrutben.com judulnya benarkah ijazah Jokowi palsu? Anda di sana kan Anda sudah mungkin teman-teman di sini sudah membaca gitu ya. Bagaimana saya menertawakan ya analisis prematurnya dia. Ya. Besok kita diskusikan di FGD tersebut. Saya beri kesempatan semua pihak sampai terang benderang, gitu ya. Karena isu ini menjadi polemik di berbagai media dan masyarakat. Silahkan Lai juga bisa mengundang rekan yang lain. Maksud saya timnya dia lah, entah Roy Suryo atau siapapun lah dia diundangnya, gitu ya. Oke Lai, awalnya begitu. Kemudian saya karena lama nggak dibalas, saya coba kirimkan nih. Dia nih ada dokumen tahun 66 tapi sudah menggunakan Times New Roman, gitu kan. Nah dia jawab. Saya pancing ya supaya dia merespon gitu ya. Dia jawab itu electric typewriter lah ya, belum ada scalingnya. Memang nggak ada huruf besarnya, huruf kecilnya segala macam. Oke lah, kita jawab seperti itu. Nah, lucunya ya ini kebetulan ada Pak Nuh gitu ya, ada Mas Christopher Rianto juga yang sering disebut-sebut dia, yang sering difitnah dia gitu ya. Nanti akan memberikan jawaban di sini. Jadi awalnya saya mengira tujuan dia mengangkat kasusnya ijazah Jokowi ini untuk apa? Oh ternyata, nah awalnya saya mengira ternyata dia ingin menargetkan kasus yang lama, di mana dia kalah gitu ya, di mana dia pendapatnya nggak digunakan, bahkan sampai PK juga pendapatnya nggak digunakan gitu ya. Nah saya nggak tahu ceritanya karena saya juga bukan jadi ahli di sana. Nah dia tanya gini, dari Abdi ada tanggapan freeware video editor iRightsoft yang menjadi software. Saya nggak ada menghubungkan itu sebenarnya. Bahkan saya juga sudah nggak terlalu aktif juga di Afdi ya. Kemudian dia menanyakan ini ke saya buat apa gitu ya. Kemudian ini kata Pak Nuh kebetulan hadir di sini nanti bisa ya. Kemudian kasus Jessica Wongso di Super Semar itu tolong diperhatikan karakter memiliki kelengkungan CD dan seterusnya lah. Oke. Sangat beda dengan naskah Super Semar itu gitu ya. Kemudian betul itu hanya contoh saja. Saya hanya mengatakan bahwa Times New Roman itu sudah ada zaman Super Semar tahun 60-an gitu ya. Tahun 60-an gitu ya. Sudah ada tahun 60. Karena koran-koran zaman dulu juga sudah menggunakan Times, majalah Times terutama ya. Scaling maupun pelengkungan Bezier baru dengan OpenType font Windows 31 dikembangkan Microsoft Adobe. Nah, saya nggak ingin berdebat dia melalui chat. Saya ingin ketemu dia langsung sebenarnya gitu ya. Pengen face to face dengan dia. Ya, jadi di sini apakah kita bisa zoom sekarang lah ya? Supaya jelas berdua saja dulu saya bilang. Ya. Saya sudah minta supaya berdua dengan dia komunikasi baik-baik. Ya. Karena temuan kita sama temuan dia berbeda banget gitu ya. Sehingga saya minta agak panjang kalau kita jelaskan pakai WA. Saya nggak pengen lewat WA mengetik sangat panjang sekali, menunjukkan gambar juga susah gitu kan. Memberikan screenshot juga susah gitu ya.
Nah, dia cuma jawab seperti ini. Tidak ada scaling, artinya naskah supersummatif judul ukuran fontnya lebih besar, segala macam lah, gitu ya. Kemungkinan pakai huruf gosok. Ya memang rata-rata pas cetakan zaman dulu itu menggunakan huruf gosok atau rugos namanya. Ya. Kemudian ditransfer ke plat offset, dicetakkan. Jadi rugos ini jadi alat cetaknya, gitu ya. Kemudian bisa dibuatkan duplikat-duplikatnya. Dan semuanya hitam putih zaman itu. Ya. Nah, kemudian ada alasannya lah. Oh, saya lagi ada pesta adat, ini curi waktu balas WA. Oke lah mungkin kabari aja waktunya. Lebih mantap lagi kalau sediakan waktu FGD. Oke lah saya tunggu, ini bulan Maret tanggal 20, sudah ada jadwal lah saya tanyakan lagi, begitu ya. Kemudian saya memposting jawaban dari UGM. Ya. UGM, polemik ini dijawab sama UGM. Ya. Gimana lah sudah ada waktu untuk diskusi. Tujuan saya ingin diskusi face to face dengan dia bila perlu dengan FGD, ya, fokus grup diskusi di mana di sana ada ahli-ahli lain, ada pakar-pakar lain, ya. Ini sudah kita upayakan dari awal, ya, dari awal. Kemudian saya telepon dia, ini tanggal 24 Maret lah saya ke perpustakaan Fakultas Kehutanan, ya, di mana saya minta izin kepada dekan di sana untuk mengakses ijazah teman-teman Jokowi. Ternyata saya juga diberikan ijazah Jokowi. Ijazah Jokowi pada saat itu ada dua, karena hampir semua ya ijazah bukan skripsi ya, skripsi itu dua ya, karena memang dikumpulkan di perpustakaan itu ada dua. Ya. Nah, inilah foto-foto yang saya kirimkan. Ya. Foto-foto ini cukup banyak ya, termasuk juga video-video, video-videonya saya kirimkan ke dia. Nah, ini video-video saya. Dan video-video inilah yang disalahgunakan dia Nah, ketawa. untuk menguatkan asumsi-asumsinya dia. Jadi dia pilihkan lah ya video-video yang dianggap dia di capture lah, misalnya Pak Sigit, yang lainnya. Padahal kita sudah minta untuk diskusi pada saat itu, ya. Nah, saya coba balik lagi. Nah, video sangat banyak saya kirimkan. Selain saya kirimkan ke sini, saya kirimkan juga ke grup WhatsApp DFIS, ya. Termasuk, nah ini yang saya katakan percetakan perdana, ya. Jadi pembatas buku ini sama semua seragam, ya, semua yang dari perdana, ya. Dan ada beberapa versi, ada yang sudah cabangnya ada 3, ada cuma 1, ada cuma 2, cuma 3. Jadi memang percetakan perdana ini digunakan oleh kebanyakan mahasiswa di sana. Bukan hanya Fakultas Kehutanan, nanti saya tunjukkan fakultas yang lain juga. Jadi kalau dia jadi ini mungkin saya coba cerita lagi. Ketika saya mengirimkan ini ke dia, bagaimana tanggapannya? Ya. Nah, memang ada yang unik ya dari beberapa skripsi. Jadi dari 40-an, lebih 50% itu tidak ada tanda tangannya. Dan itu adalah fakta yang kita temukan. Nah, fakta yang kita temukan itu dijadikan dia asumsinya bahwa oh ini nggak sah, berarti semua skripsi itu tidak benar. Itulah yang di benak dia. Itulah yang dipikirkan dia sampai sekarang. Ya. Jadi dia merasa bahwa skripsi yang nggak ada tanda tangannya tidak sah sehingga tidak valid lah ijazah itu. Nah, padahal dia nggak tahu gitu ya bahwa dulu yudisium tidak menggunakan skripsi, ya. Skripsinya itu masih berupa apa namanya? Kertas ya, kertas ketikan-ketikan semua gitu kan. Ini dicetakkan sebagai untuk wisuda. Jadi bukan syarat untuk lulus ini. Yudisium itu ada skripsi dalam bentuk lain, dalam ketikan-ketikan tadi. Tapi ketika ingin dijadikan buku skripsi, baru dicetakkan. Sehingga ketika mereka sudah dapat tanda tangan yudisium, mereka nggak gunakan itu. Kenapa? Karena masih ketikan. Mesin tik kelihatan jelek. Ya. Memang ada beberapa yang menggunakan mesin tik. Ya. Tetapi itu adalah perbedaannya. Ada orang yang punya uang lah istilahnya. Uang dalam artian untuk membayar percetakan. Karena salah satu halaman itu cukup mahal zaman itu, ya, itu informasinya. Sehingga tidak semua orang mencetakkan bagian sampul, bagian depan dan seterusnya. Tetapi ada kebanyakan itu memang mencetakkan bagian sampul, halaman pengesahan dan seterusnya, ya, sampai daftar isi. Daftar isinya sudah mulai mesin ketik, ya. Nah, itulah yang dibuat dia yang membuatkan dia berasumsi bahwa skripsi ini palsu semua. Jadi kalau saya tanya, gitu ya, secara logika, gitu ya, berarti skripsi fakultas-fakultas lain juga yang palsu menggunakan semua. Percetakan yang sama, menggunakan bentuk font yang sama, itu palsu. Nah ini yang menjadi tidak logis, ya, bagi orang-orang ini, kacau, ya, pakar-pakar tersebut. Ya. Nah, kemudian apa nih, Mas Joshua, batas-batas yang membedakan
antara metodologi ilmiah yang benar dan asumsi personal yang dibungkus seolah-olah menjadi ilmiah. Kemudian mungkin nanti kita bisa berpindah ke Pak Nuh karena namanya sudah disebut-sebut di chat WA. Iya, jadi gini, seperti yang saya sudah tulis sebenarnya dalam dalam apa namanya dalam artikel saya di blog saya gitu ya. Orang-orang ini sangat berani gitu ya, sangat berani ya menyatakan bahwa padahal dia baru menganalisis satu skripsi aja atau bukan satu skripsi, satu satu ijazah saja dia sudah menyatakan bahwa ini 1000% palsu. Ini udah jelas nggak ada peneliti yang seperti itu. palsu. Ya. Dia tidak membandingkan dengan teman seangkatannya. Dia tidak membandingkan yang lain dan dia tidak punya akses ke sana. Nah, yang lucunya ya di berbagai video-video dia mengaku ke fakultas kehutanan. Memang benar dia fakultas kehutanan, ada fotonya. Dan dia sudah mendokumentasi skripsi Jokowi, memfoto halaman pengesahannya, melihat apa namanya skripsi teman-temannya. Itu tidak benar. Ya. Pada saat dia ke kehutanan, dia tidak menemukan apapun skripsi Jokowi maupun teman-temannya. Ya. Sebelum tanggal 15. Tanggal 15 mereka baru bisa akses dan itu pun sangat terbatas. Mungkin hanya 2 skripsi dan dia nggak punya kesempatan untuk mendokumentasi seperti yang saya lakukan. Justru dokumentasi saya yang digunakan dalam semua video-videonya. Semua yang ada pengesahan segala macam, yang kosong tanda tangannya, yang tangan saya yang bolak-balik, ini tangan saya. Ini yang saya gunakan, satu lagi memfoto gitu ya, tangan saya yang bolak-balik. Itu tangan saya. Jelas ya, yang ditampilkan oleh si Rismond dan Roy Suryo itu semua data dari Yosua Sinambela ini ya. Disalahgunakan oleh si Rismond dan si Roy Suryo. Ngakunya mereka sendiri yang memfoto, yang memvideokan skripsi Pak Jokowi di perpustakaan perpustakaan UGM. Ya, ketahuan. Nah, bagaimana mungkin seorang peneliti menggunakan hasil karya orang lain, menggunakan dokumentasi orang lain? Bagaimana dia memverifikasi itu? Apakah benar itu? Kalau saya udah edit-edit bagaimana? Gitu ya. Nah, ini yang menjadi masalah. Saya nggak menyatakan saya melakukan penelitian. Dia yang menyatakan dia melakukan kajian ilmiah. Peneliti mana? Pengkaji ilmiah mana yang menggunakan dokumentasi orang lain? Harusnya dia harus mendapatkan sendiri. Baru dia bisa meyakini 1000% segala macam. Masalahnya dia menggunakan data-data dari internet. Data-data yang saya kirimkan, ya, ini kesalahan fatal, ya, sehingga nggak mungkin lah, ya, bisa kita mempercayai orang-orang seperti itu, ya. Banyak asumsi-asumsi. Tuh dengerin tuh, siapa yang masih percaya dengan Roy dan Rismond? Yang di luar sana, ya, itu bisa terpatahkan. Artinya apa? Jangan sampai mereka mempercayai, ya, yang baru misalnya, ya, yang baru sebentar saya coba tunjukkan, ya. Risma menyatakan apa ini di sini ya? Saya coba share screen. Nah ini juga bahasa-bahasanya kalau kita bisa lihat ngeri ya. Saya nggak tahu juga kenapa bisa seperti ini omongannya dia. Ya. Nah di sini ya. Jadi dia menganggap Jokowi hanya mengikuti sarjana muda gitu ya. Kemudian dari mana ya dia? Oh dari sini ya, dari sini. Nah, yang ini ya. Karena hanya 122 SKS gitu ya. Nah, dia nggak tahu kebijakan pada zaman itu. Nah, ini juga yang bikin masalah sebenarnya ya. Kenapa ya orang ini tanpa melakukan verifikasi dulu, tanpa memahami ya cara kerja peraturan di zaman itu ya, tapi berani ya mengungkapkan hal-hal yang konyol sebenarnya karena ketidaktahuannya. Jadi benar si Mark Twain bilang ya bahwa orang bodoh ya itu memang tidak peduli dengan kebenaran. Dia akan mencari pembenaran-pembenaran saya. Contohnya seperti ini. Contohnya tadi sejenis font dan seterusnya. Dia akan cari lagi nanti yang lainnya. Nah, ini saya coba jelaskan. Jadi di sini ada petunjuk ya program studi S1 Fakultas Kehutanan yang sudah kita dapatkan. Ya. Jadi di sini jelas bahwa orang yang mendapatkan sarjana ya di Fakultas Kehutanan ada syarat-syaratnya di sini. Semuanya jelas, diatur. Dan memang ada beberapa apa namanya? Nilai gitu ya. Nilai Pak Jokowi di semester tertentu yang
yang dimunculkan di sana. Ya, kemudian ada juga yang totalnya yang dimunculkan di sana, dan dia nggak tahu itu totalnya 122. 122 itu apanya? Itu pengalinya. Ya. Ya. Jadi bisa kita lihat di sini. Ya. Saya coba sini ya, hasil evaluasi. Nah ini terutama bagian yang ini. Ya. Nah ini. Ya. Sarjana muda itu harus mendapatkan berapa kredit? Berkisar 110. Ya. Sedangkan S1 itu 160. Total SKS yang didapatkan Jokowi itu kurang lebih 160. 120 untuk sarjana muda dan 40 untuk sarjana. Jadi totalnya udah memenuhi. Termasuk juga nilai-nilainya. Ya, mungkin ada satu semester dia di bawah 2, tapi selainnya di atas 2. Dan itu sudah lolos di sini. Ya. Jadi kalau kita lihat, ini lebih besar dari 2, itu sudah lulus. Kemudian S1-nya 40 SKS. Rata-ratanya akhirnya 3 sekian. Yang muncul di layar sini. Ya, itu benar. Sorry. Mana tadi? Di browser yang lainnya di sini. Di sini juga sudah ditunjukkan, ya. Nah, ini itu kan di semester awal. Jadi ada juga yang mempelesetkan gitu ya. Karena tertulis semester 1, semester 2. Semester 1, semester 2 istilah dari semester genap dan ganjil. Semester ganjil dan genap. Semester 1 itu ganjil, semester 2 itu genap. Mereka mengira ini semester 2 tapi tahun 82 atau 83 gitu ya. Kenapa bisa semester 2? Jadi nggak sesuai gitu ya. Padahal mereka nggak paham bahwa itu semester ganjil dan semester genap. Setiap tahun selalu berulang gitu ya. Nah ini yang kadang-kadang dipelesetkan juga gitu ya. Nah pada zaman ini 81, 82 memang dia ngambilnya sarjana muda karena dia harus lulus dulu 120 apa 120 ya 120 SKS ya. Jokowi dapat 120 SKS. Sarjana mudanya selesai dulu baru ngambil 2 tahun lagi untuk mendapatkan sarjana ya 40 SKS kalau nggak salah. Ya kita nggak bisa kasih tunjuk tapi di sini sudah muncul ya. Nah yang ini 122 ini pembaginya ini SKS dari sarjananya 40 ya. 120 sarjana muda ditambah 40 160 akhirnya luluslah sebagai sarjana. Dan itu tidak dipersoalkan dan nilainya di sarjana 3, sekian ini kan 3 berapa 3, sekian itu dianggap sangat memuaskan ya nilainya sangat memuaskan ya saya punya dokumen ininya tetapi kita bisa melihat dari yang sudah ada di media ya saya rasa itu. Nah itu contohnya ya inilah yang dibuat dia narasi seolah-olah gitu ya Jokowi hanya menyelesaikan 122 SKS padahal ini bukan SKS-nya di sini. Nah yang seperti inilah sebenarnya yang dimainkan mereka ya yang dibuat mereka menjadi asumsi-asumsi dan itu sangat liar sekali. Nanti ada lagi yang baru kalau saya tunjukkan pun pasti ada yang baru lagi nanti yang dan nggak akan selesai ya karena memang ya itu tadi seperti saya katakan Mark Twain menyatakan kita nggak ada cara kita berdebat dengan orang yang dungu gitu ya. Mereka pasti akan mencari pembenaran mereka sendiri ya. Mereka tidak mencari kebenaran. Kita di sini mencari kebenaran dan sebenarnya Barreskrim sudah mendapatkan data ini sangat detail ya. Memang tidak semua ditampilkan di layar pada saat press conference tersebut atau gelar perkara tersebut. Nggak mungkin semua. Hanya cuplikan-cuplikan. Tetapi ketika cuplikan-cuplikan itu dinarasikan berbeda dan diikuti oleh pengikut-pengikutnya yang super kerdil lah boleh katakan ya. Akhirnya ya begitu. Ya. Ini yang terjadi. Ya. Yang lainnya juga bisa kita patahkan sebenarnya. Ya. Nanti bisa ya kalau misalnya ternyata oke, nanti akhirnya katakanlah naik ya penyidikan, ada yang jadi tersangka dan seterusnya, nanti bisa bertarung di pengadilan. Kalau saya pengen dihentikanlah ya, biarkan ya proses berjalan ya. Nanti di sana baru ketemu daripada muncul kedunguan-kedunguan yang baru. Ya. Kita tidak menginginkan itu terjadi. Mungkin itu. Ya. Bang Jo, Ya. mungkin analoginya kayak orang yang mau tenggelam. Ketahuan semua kebohongan si Roy Suryo dan Rismond.
ya oleh Joshua Sinambela. Apapun diambil, mau rumput juga diambil, apapun diambil daripada nanti mati tenggelam gitu Bang Jo. Jadi gitulah serang sana serang sini jurus dewa mabuk gitu. Karena udah mau Iya, betul-betul Pak Nuh. Iya. Ya, begitu Pak, Mbak Atina. Baik, Mas Yusua. Berarti apakah Anda meyakini bahwa narasi yang dibangun tanpa metodologi forensik yang betul adalah bentuk pembunuhan karakter berbasis pseudoscience? Ya, bisa jadi demikian ya. Jadi memang mungkin ada aktor di belakang ini ya. Kita nggak tahu sebenarnya. Tetapi kan kita ingin meluruskan ya secara saintifik, secara prosedur, secara keilmuan yang kita miliki sebagai praktisi di bidang digital forensik. Semua yang dilakukan mereka itu keliru, salah kaprah ya. Seperti Ella Ada tadi aktor menggunakan FaceNet Mohir. kemarin gitu ya. Memberikan pendapat saja mereka itu sudah keliru dari fakta-fakta yang mereka lihat dari media gitu ya, dan itu tidak utuh sebenarnya gitu ya, dan itulah yang mereka komentari ya. Nah, ini nanti akan digiring lagi ya, dari hasil kita ini nanti pasti ada yang dicuplik-cuplik gitu ya. Nanti akan muncul lagi sebenarnya, tapi kita sebagai komunitas kita sudah paham lah orang-orang ini ya, kita sudah tahu ya, kita hanya perlu meluruskan, menyadarkan orang-orang yang agak ragu, boleh kita katakan ada ragu-ragu gitu ya, melalui event-event seperti ini. Banyak kok yang akhirnya sadar, termasuk pengacara-pengacara yang tahu, oh ternyata itu ya, gitu ya. Ternyata nggak benar ya, dan seterusnya. Bahkan nggak bakal dipakai lagi orang-orang seperti itu, saya yakin, gitu ya. Kalau ada orang yang masih pakai orang-orang seperti itu, ya sama dungunya berarti, ya. Kurang lebih seperti itu. Silakan. Baik. Pengacara siapa pengacaranya? Streaming di Ahmad YouTube Kursinudin. sudah ada 3.800 ya, penonton. Mungkin barangkali teman-teman penonton di YouTube nanti bisa share video ini barangkali ke rekan-rekan yang mungkin masih ada narasi-narasi tidak percaya dengan institusi Bareskrim dan lain-lain. Apakah ada kata-kata penutup penutup barangkali dari Mas Yosua, Pak Nuh ataupun Pak Roni? Silahkan. Ya, silakan Pak Roni tunggu dulu mungkin ya. Saya penutupnya lah. Ya, pertama, karena yang beredar sekarang ini adalah selalu berpondasi atau berpendapat itu sains. Nah, sementara sains itu selalu adalah mencari kebenaran. Nah, kebenaran ini selalu ada pondasinya. Nah, kalau pondasinya ini salah, artinya sampah ini masuk, ya sampah juga yang keluar gitu. Jadi, dengan adanya ini, kita punya punya perspektif atau setidaknya kita tercerahkan bahwa digital forensik itu ada aturan mainnya. Begitu juga ahli. Nah, sampai detik ini pun saya tidak merasa artinya sebagai ahli, walaupun tulisan banyak di apa paper maupun jurnal. Nah, tetapi saya tidak merasa itu jadi sebuah ahli untuk menyerang orang ataupun menggunakan perspektif yang tadi yang dijelaskan oleh Pak Nu dengan Mas Joshua tadi. Jadi gunakanlah ilmu pengetahuan itu wisdom untuk membangun negara ini. Nah, jadi saya setuju dengan Pak Nuh, setuju dengan Mas Joshua tadi. Sudah kita hentikan. Nah, kita walaupun nanti itu akan, saya percaya tuh, Mas Jos pasti akan di klip-klip lagi tuh macam-macam lah ininya. Jadi banyak hal yang terjadi di media sosial. Jadi ribut semuanya. Sehingga pemahaman-pemahaman tingkat pendidikan ini juga berpengaruh untuk memberikan pemahaman. Mungkin itu aja, Pak Tika. Baik, mungkin ada tanggapan dari Pak Nuh. Makasih Mbak Atina, Pak Roni, Bang Joshua. Ada satu hal kalau kita ngomong pemeriksaan laboratorium forensik,
itu diatur di dalam panduan lab. Jadi sejak terakreditasi ISO 17025 di tahun 2014, lapor Baris Krim Polri itu punya panduan lab. Nah, di dalam panduan lab itu ketika melakukan pemeriksaan suatu evidence, itu harus memenuhi dua syarat. Syarat formil, syarat teknis. Saya ulangi, memenuhi dua syarat, syarat formil atau syarat teknis. Ketika dua syarat ini tidak dipenuhi, maka evidence itu tertolak. Tidak bisa dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Syarat formil itu kaitannya dengan administrasi penyidikan. Syarat teknis itu kaitannya dengan evidence itu sendiri. Misalnya contoh gini, dibawalah uang palsu untuk dilakukan pemeriksaan. Tapi ternyata uang palsu itu hasil fotokopi. Maka itu nggak bisa ditolak gitu. Atau dibawa ke lapor pemeriksaan tanda tangan. Tapi tidak ada tanda tangan pembanding. Itu juga ditolak. Jadi harus ada persyaratan teknisnya. Kalau misalnya kita terima rekaman video misalnya untuk jadi evidence, untuk dilakukan pemeriksaan digital forensik, maka ada memenuhi persyaratan teknisnya. Jadi kita lakukan dulu pemeriksaan yang namanya bitrate histogram. Kemudian kita lakukan juga pemeriksaan metadata. Kemudian kita juga lakukan pemeriksaan namanya frame analysis. Ada 3 jenis pemeriksaan untuk memastikan rekaman video itu benar adanya, tidak ada editan apapun. Kalau misalnya ternyata ditemukan itu hasil editan, itu tertolak juga, tidak bisa dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Nah, kalau misalnya itu ternyata benar adanya, barulah kita lakukan pemeriksaan lebih dalam lagi. Jadi ada 2 persyaratan yang harus dipenuhi oleh penyidik. Jadi penyidik itu tidak ujuk-ujuk bisa langsung bawa evidence untuk dilakukan pemeriksaan gitu. Kita sangat strict. Misalnya saya kasih contoh lagi kayak gini. Masih kan mungkin kasusnya Sambo dulu. Justru yang menunjukkan bahwasannya itu di TKP bukan tembak-menembak itu adalah lapor. Yang bunyi di depan persidangan bahwasanya adalah penembakan satu arah itu adalah lapor. Setelah dihitung sudut tembaknya, kemudian dianalisa selongsongnya segala macam, ternyata bukan tembak-menembak. Dan yang menyatakan itu adalah lapor. Jadi artinya sesuatu yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis ataupun formil itu akan tertolak gitu. Akan ketahuan, kebenaran itu akan mencari jalannya sendiri. Itu menurut Bang Joshua gitu. Kebenaran akan mencari jalannya sendiri. Nah, sebagai penutup, saya sepakat sekali sama Pak Roni tadi, bijaklah ketika kita menilai sesuatu. Kalau misalnya kita menilai sesuatu itu dengan pendekatan ilmiah, bijaklah dengan pendekatan ilmiah tadi. Artinya ada standar yang digunakan. Kalau misalnya standar itu tidak ada atau standar itu tidak digunakan, maka itu juga akan tertolak. Ketika kita ngomong, juga ngomonglah yang baik. Ada dulu, Mbak Atina, Bang Joshua, sama Pak Roni, dulu saya pikir ilmu itu yang paling tinggi. Makanya saya senang belajar. Karena saya pikir ilmu itu adalah derajat yang paling tinggi. Ternyata saya salah, Bang Jo. Yang paling tinggi, lebih tinggi dari ilmu itu adalah adab. Adab lah yang lebih tinggi dari ilmu. Kalau dulu kita diajarkan bagaimana kita ngomong sama orang tua, bagaimana kita lalu lalang di depan guru, ketika di sekolah, di rumah, itu adab. Mengajarkan bahwasanya ilmu itu di bawahnya adab. Adab itu salah satunya adalah ketika kita ngomong. Selain kita akhlak, itu juga ngomong. Kalau dari ngomongnya sudah tidak ada adab, sebenarnya ya jauh dari yang tadi kata Pak Roni, jauh dari kata bijak. Bijak itu selaras sekali dengan adab. Jadi kalau kita misalnya diskusi ilmiah, saya sering kok berapa kali diskusi sama teman-teman komunitas digital forensik. Ketika ada perbedaan pendapat, ya udah kita nggak ada masalah, itu lumrah. Sama kayak misalnya survei, ada namanya metodologi survei, metodologi penelitian. Kalau kita dulu kuliah S1, S2, S3, ada namanya metodologi penelitian, research methods. Kata dosen kita silakan mau pakai metode apa aja nggak ada masalah gitu. Jadi ngapain kita ribut gitu. Bijaklah, seakan-akan dosen kita tuh ngomong bijaklah. Itu hanya sekedar metode. Nanti juga hasilnya sama. Kalau misalnya kayak gini, saya ajak Bang Jo, ayo Bang Jo kita dari Blok M ke Monas. Naik apa Pak Nu? Oh kita bisa
naik Grab, kata Bang Jo, saya mau naik sepeda. Oh ya nggak apa-apa. Terus kata Pak Roni, saya naik taksi aja ya, Pak Nuh, nggak apa-apa juga. Nanti juga nyampe di Monas gitu. Itu hanya metode gitu. Perbedaan metode itu bukan satu hal yang harus diperdebatkan, karena kalau sampel ujinya tetap sama, ya mudah-mudahan hasilnya itu 11-12, beda tipis, tetap hasilnya akan sama gitu. Eh, eh, Kalau misalnya sampel ujinya udah beda, nah itu yang pusing itu, bias sekali gitu. Yang bukan original source diambil, yang dari internet diambil, diakui sebagai bukti sekunder. Jujur, ketika mengambil bukti dari internet dinyatakan sebagai bukti sekunder, itu sesat dan menyesatkan. Nggak ada cantolannya, nggak ada Sesat standarnya dan yang ngomong kayak menyesatkan gitu. dilakukan Kalau oleh kita ngacu responden ke Tokyo. SWGDE, ISO 27037, jelas sekali original source dan digital evidence copy. Turunan kalau kita dapat informasi bukti di sana itu namanya bukti sekunder. Jadi bukti sekunder itu berasal dari bukti primer. Kemudian kalau misalnya ada tuduhan-tuduhan, sudahlah kata Bang Joshua, nggak usah nuduh-nuduh. Mulut itu dijaga. Kalau kata orang tua kita sekolah SD dulu, mulutmu adalah harimaumu. Jadi bisa bahaya gitu. Menuding itu juga akan balik ke diri sendiri. Kalau nuding pakai telunjuk, ada 3 jari yang balik ke diri kita. Bijaksanalah, karena kita hidup bermasyarakat. Kita ini mau membangun negara. Republik Indonesia dimerdekakan oleh para pejuang kemerdekaan, bukan untuk rusuh, bukan untuk ribut. Kita pengen sebagai jadi bangsa yang maju. Supaya kita tidak kalah sama negara tetangga kita juga bisa tegak, kokoh, dengan kepala yang gagah ketika kita berhadapan dengan ilmuwan dari Eropa, Amerika. Karena kita dimerdekakan tuh bukan untuk rusuh ribut gitu. Kita pengen jadi negara maju, kita nggak lagi tertinggal, baik itu masalah teknologi segala macam. Ayolah kita bersatu, nggak usah tuduh menuduh. Kalau memang punya kebencian, stop kebencian itu. Agama apapun menolak adanya kebencian itu. Kebencian. Yang ada adalah disuruh berbuat baik. Oke, gitu aja Mbak Atina, Bang Joshua, Pak Roni. Saya terima kasih udah diundang ke sini. Kapan-kapan kita offline. Ya, terima kasih Pak Nuh. Terima kasih Pak Nuh. Ngopi-ngopi gitu. Ini nggak ada ngopinya ini kita. Ya, nanti kita buat lain kali offline ya, Pak Nuh. Ya. Oke, silakan. Ya, silakan Joshua. Iya. Jadi tadi disinggung sama Pak Nuh gitu ya terkait dengan bukti sekunder, bukti primer. Jadi saya ingat ya di sebuah acara televisi ya ada 2 orang ini yang menyatakan, oh itu akan menjadi bukti primer kita gitu ya. Padahal itu dokumentasi saya gitu ya. Dari mana jadi bukti primer? Peneliti dari mana ini orangnya? Gitu ya. Saya ketawa-ketawa, saya cerita ke teman-teman ketawa semuanya gitu ya. Waduh, memang parah ini orang. Memang itulah ya. Jadi ini jadi pembelajaran lah ya. Jadi bagi teman-teman yang lain ya, komunitas ya, bagi pemirsa semuanya ya. Jadi kita memang banyak diam ya, tetapi ada waktunya kita bicara ya. Di sini kita sudah bicara, nanti mungkin akan ada lagi event-event selanjutnya yang meluruskan ya hal-hal yang keliru di banyak masyarakat saat ini ya. Memang era post-truth udah ketara banget ya. Semua yang ada di media sosial itu jangan dipercaya begitu saja. Anda bisa tanyakan kepada komunitas-komunitas, ada ahli-ahli yang memang mumpuni. Jika memang ada lembaga yang berwenang, ya seperti yang mengeluarkan ijazah itu, ya pantasnya ditanyakan ke ijazah, gitu, ke mereka gitu ya. Jangan ditanyakan ke ahli-ahli yang nggak jelas gitu ya. Sama seperti saya nggak meneliti ijazah orang itu gitu ya. Saya cuma mengkonfirmasi, mengklarifikasi namanya kredensial akademiknya gitu ya. Dan dijawab begitu, saya juga bingung, mau gimana ini? Kok ada ahli yang nggak dipercaya sama kampusnya gitu ya. Nah, ini menjadi bumerang bagi dia sendiri gitu ya. Menuduh orang lain palsu, padahal dirinya yang palsu. Itu sangat jelas ya, fakta-faktanya ya. Kalau misalnya dia punya argumen, dia bisa menunjukkan, meminta Yamaguchi mengklarifikasi seperti yang dilakukan oleh Jokowi misalnya. Kita sangat senang gitu ya kalau memang mampu gitu ya. Mungkin itu penutup dari saya. Saya kembalikan kepada moderator Mbak Atina. Silakan Mbak.
Baik, hadirin DF Talk episode 20 kali ini dengan tema pakar-pakaran versus ahli forensik digital. Ahli betul-betul punya data, ahli betul-betul punya ilmu, tapi ironisnya yang dipercaya adalah mereka yang justru paling tidak memahami, namun paling percaya diri. Inilah yang disebut dengan para psikolog sebagai efek Dunning-Kruger. Orang yang tidak tahu merasa paling tahu. Saya Tina Cayani, terima kasih telah bersama kami di DF Talk. Tetap berpikir kritis, percaya pada data, dan jangan biarkan kebenaran dikalahkan oleh sensasi. Terima kasih hadirin, Pak Nuh, Pak Mas Yusua, dan Pak Roni. Ya, Wassalamualaikum terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jelas ini ya, ini bakal rame nih. Bakal rame. Jadi Roy Suryo, Rismond ini memakai datanya dari Bang Yosua, ya. Yosua Sinambela. Bang Yosua ini datang ke UGM, ke perpustakaan UGM, memfoto, memvideokan, ya. Nah, dikirim ke Rismond. Maksudnya dikirim ke Rismond untuk diajak diskusi. Tetapi Rismond si Rismond ini menolak, ya. Bahkan Bang Sinambela diblokir sama si Rismond, dan data-data yang didapat Rismond dari Bang Sinambela ini dipakai oleh Rismond dan Roy Suryo untuk pembenaran tuduhan mereka. Ijazah Pak Jokowi itu palsu menurut penelitian abal-abal si Rismond dan Roy Suryo. Nah ya, udah jelas semua. Jadi Rismond dan Roy Suryo adalah pembohong besar. Masih mau percaya sama Rismond dan Roy Suryo? Nah, itu dia video kita kali ini. Silahkan ketik komentar kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa like dan subscribe-nya agar tidak ketinggalan informasi dan notifikasi dari channel ini. Saya Barceka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Bye-bye.